Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pramata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Teknopreneurship, yaitu kreativitas dan keinovasian dalam wirausaha, 5 pilar Teknopreneurship, startup, business model, dan team foundation. Yang pertama, pengertian dari kreativitas dan keinovasian. Dalam konteks wirausaha, kreativitas dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, menemukan cara baru untuk memecahkan masalah, dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Inovasi dalam wirausaha dapat mencakup pengembangan produk baru, penggunaan teknologi baru, penyediaan layanan yang lebih efisien, atau bahkan perubahan pada model bisnis yang sudah ada. Yang kedua, aspek dalam kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Yang pertama, ada pengembangan ide. Yang kedua, ada fleksibilitas berpikir. Yang ketiga, kemampuan mengambil risiko. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang ada. Yang kelima, pemahaman pasar. Yang keenam, pengembangan produk atau layanan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran. 5 pilar Teknopreneurship. Yang pertama, teknologi. Pilar ini merujuk pada penggunaan teknologi sebagai landasan utama dalam bisnis. Teknopreneur biasanya menggabungkan atau mengembangkan teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif. Yang kedua, kewirausahaan. Aspek kewirausahaan ini menekankan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan model bisnis yang efektif, dan mengelola bisnis dengan efisien. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah salah satu pilar utama Teknopreneurship. Hal ini melibatkan pengembangan ide-ide baru dan kreatif untuk menghasilkan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang keempat, nilai bisnis. Pilar ini menekankan pentingnya menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Keberlanjutan adalah pilar terakhir dalam Teknopreneurship, menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dari bisnis. Pendekatan inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Pendekatan inovatif dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai bisnis melibatkan penggunaan teknologi yang baru yang belum lazim digunakan atau penggunaan yang kreatif dari teknologi yang sudah ada. Pengertian dari startup. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan, biasanya beroperasi dalam bidang teknologi atau inovasi, dan memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat. Mereka seringkali didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki ide baru atau solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah tertentu atau memanfaatkan peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Ciri-ciri dari startup. Yang pertama, inovasi. Startup umumnya berfokus pada pengembangan produk, layanan, atau model bisnis yang inovatif. Yang kedua, skalabilitas. Startup memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat dan mencapai pasar yang luas. Yang ketiga, risiko tinggi. Lingkungan operasional startup seringkali penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Yang keempat, pertumbuhan yang cepat. Salah satu tujuan utama dari banyak startup adalah mencapai pertumbuhan yang cepat. Yang terakhir, kultur kewirausahaan. Startup umumnya memiliki budaya yang kental dengan sangat kewirausahaan, fleksibilitas, dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengertian dari business model. Business model adalah kerangka kerja yang menjelaskan cara sebuah perusahaan merencanakan untuk menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, memenuhi kebutuhan pasar, dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Model bisnis mencakup elemen-elemen seperti cara perusahaan mendapatkan pendapatan, sumber daya yang digunakan,
saluran distribusi, dan hubungan dengan pelanggan atau struktur biaya. Elemen-elemen dari model bisnis. Yang pertama, proposisi nilai. Contohnya, fitur unik, harga yang kompetitif, dan kualitas produk yang tinggi. Segmentasi pasarnya, contohnya segmentasi berdasarkan demografi atau geografi. Saluran distribusinya, yaitu contohnya penjualan langsung e-commerce atau mitra distribusi. Sumber daya kunci, contohnya fasilitas produksi, teknologi, dan kekayaan intelektual. Aktivitas kunci, contohnya produksi, pemasaran, atau pelayanan pelanggan. Pendapatan, contohnya penjualan produk, biaya berlangganan, atau iklan online. Terakhir, struktur biaya. Contohnya biaya produk, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Komposisi tim foundation. Membangun tim untuk memiliki visi yang sama tidak dapat tercapai tanpa adanya aktivitas terstruktur untuk memperkenalkan sesama anggota tim dan menentukan arah dari tim dari organisasi. Aktivitas membangun tim untuk mencapai visi yang sama dan kesepahaman yang sama memiliki manfaat dalam: yang pertama, meningkatkan produktivitas; yang kedua, meningkatkan kolaborasi; yang ketiga, terciptanya kreativitas; yang keempat, meningkatkan motivasi; yang kelima, meningkatkan daya komunikasi. Model tahapan membangun tim oleh Bruce Tuckman tahun 1965. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap di mana proses pengenalan dan ketidakpastian sangat tinggi. Yang kedua, tahap badai. Setelah terbentuknya tim, hal yang tidak dapat dihindari yaitu adanya konflik. Pada tahapan ini, keinginan individu mulai terlihat, sifat individu dan kontribusi individu dapat diamati, dan konflik karena kompetisi sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, tahapan pembentukan norma. Tim akan bekerja sama untuk membentuk suatu norma, baik secara tertulis maupun melalui aturan yang tidak tertulis. Keempat, tahapan performansi. Suatu kesempatan dan kerjasama sudah dapat diamati dengan lebih maju. Yang kelima, tahap pembubaran. Tahap pembubaran pada konteks ini bukan mengacu pada kegagalan tim. Tahap ini menunjukkan bahwa tujuan dari tim sudah tercapai dan beban kerja sudah terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.